265 ya. Nah, perhatikan definisinya deret Taylor. Yang akan dideretkan adalah fungsi fx ya, ke dalam deret Taylor. Nah, jika efeknya memiliki turunan, jadi syaratnya harus diferensiabel pada setiap x sama dengan a. Nah, jadi dikembangkan di sekitar x sama dengan a, maka deret Taylor dari fungsi fx di sekitar x sama dengan a, yaitu didefinisikan, yaitu bentuknya ini. Sigma K bergerak dari 0 sampai T hingga ya, F K turunan ke K ya, untuk sekitar X sama dengan A dibagi K faktorial X dikurangi A dipangkatkan K. Itu definisinya. Nanti tinggal dimasukkan ya, kita cari ya, untuk fx untuk x sama dengan a, Anda masukkan ke fungsinya ya, fa-nya berapa, kemudian kita turunkan turunan pertama di x sama dengan a, maka f aksen a Anda masukkan sini, x dikurangi a pangkat 1 ya, kemudian turunan kedua dengan cara yang sama sampai turunan ke k plus T hingga di titik-titik di sini. Nah, berarti ini adalah deret T hingga. Nah, apabila khusus X sama dengan A kita masukkan 0, berarti tinggal A-nya diganti 0, ini A-nya diganti 0 dari deret maklorin di atas, ya, maka ini yang dikatakan deret maklorin. Jika, nah itu dua definisi suatu deret. Ya. Kemudian, jika M suatu bilangan real, maka deret maklorin dari 1 pangkat M, itu saya kira udah Anda tahu, nah, 1 ditambah X pangkat M, itu dikatakan deret binomial. Jadi khusus deret maklorin ini, dari 1 ditambah X pangkat M, itu dikatakan deret binomial. Jadi kita uraikan deret binomial, ya, 1 dipangkatkan M adalah 1, ya. Saya kira ada ini bentuk deret binomial atau deret maklorin dari fungsi seper X, 1 ditambah X dipangkatkan M, bentuknya ini suku yang ketiga, suku K, dan seterusnya. Nah, kita gunakan notasi sigma. Ya. Jadi bentuk dari 1 plus X pangkat M, ini konstantanya 1. Nah, mulai suku yang kedua, kita tulis dalam bentuk sigma. Nah, berarti sigma tak bergerak dari 1 sampai T hingga. Nah, ini suku umumnya, akanya, berarti ini ya, dan seterusnya. Jika jari-jarinya atau nilai mutlak dari E itu lebih kecil 1. Jadi ini dikatakan deret maklorin dari 1 plus X pangkat M, atau boleh dikatakan deret binomial. Ya. Itu kita gunakan, jadi kita sudah mempunyai 3 definisi. Ya. 3 definisi ya. Nah, sini nanti 1 plus X tinggal dijabarkan ya. Kita langsung ke contoh. Tentukan deret Taylor di sekitar X sama dengan A dan deret maklorin. Nah, kita cari dulu deret Taylor, nanti A-nya tinggal diganti dengan 0, maka akan ketemu deret maklorin. Itu dibatasi ini cukup 4 suku yang pertama. Ada berapa fungsi ini? 2 fungsi. Bagaimana fungsi ln X, deret Taylor dan maklorinnya, bagaimana fungsi seper 1 min X min 1 ya, di sekitar A-nya 2, berarti deret Taylor. Untuk mencari deret maklorinnya sudah diperoleh deret Taylor, tinggal Anda ganti A-nya dengan 0. Cukup 4 suku
yang berarti. Dan di sini ya kita definisikan nomor 1 fungsinya adalah lone egg. Tadi kita masukkan FA. FA A-nya 1 ya, ini nomor 1 ini A-nya 1 berarti F1 adalah lone 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini tidak ada artinya 0 ini. Jadi tidak termasuk hitungan ya. Jadi diminta 4 suku yang berarti. Ya. Berarti kita turunkan turunan dari lone egg adalah super egg atau egg pangkat min 1. Anda masukkan egg-nya 1 ketemu 1. Nah, ini baru berarti suku pertama yang berarti. Kemudian dari egg pangkat min 1 kita turunkan negatif egg pangkat min 2. Nah, kita ke bawahkan ya. Berarti jadi min seper egg kuadrat, kita masukkan A-nya 1, maka ketemu negatif 1. Ini berikutnya turunan ketiga. Lalu dimasukkan X-nya 1, ketemu 2, kemudian diturunkan lagi, nah, itu dimasukkan 1, ketemu min 6. Jadi di sini sudah 4 berarti. 1, 2, 3, 4. Cukup sampai 4 suku yang berarti. Ya. Nah, jadi kita masukkan ke bentuk deret Taylor, yaitu sigma K bergerak dari 0, F K A, K faktorial X min A pangkat K. Tadi ketemu, ya, kita masukkan FA-nya, ini saya tulis ulang lagi rumusnya, ya, berarti FA-nya F1, nah, ini saya dimasukkan, ya, A-nya 1, saya tulis ulang tadi, dari apa? Dari dikembangkan deret Taylor di atas, ya. Kemudian karena di sekitar A, Anda masukkan, diperoleh dari atas, ya. Nah, yang ini F aksennya 0, F1-nya 0. Nah, untuk yang ini F aksen suku pertama apa? Dari turunan pertama X min A pangkat 1. Kemudian turunan kedua yaitu negatif 1, negatif 1 dibagi apa yang ini turunan kedua, 2 faktorialnya saya simpan di depan, berarti tinggal X min 1 dikuadratkan. Kemudian ya, turunan ketiga yaitu 2, ini 2 ya, 3 faktorial. Ini sampai turunan kedua ya. Kita lanjutkan sampai turunan keempat. Berarti X min 1 pangkat 3. Turunan keempat negatif 6 ya, dibagi apa? 4 faktorial dan seterusnya. Nah, berarti efeknya kita selesaikan. Nah, ini 1 kali X min 1, di sini min 2 faktorial 2 X min 1 kuadrat, di sini 2/3 faktorial. Ya, ini sebentar. Di sini ada yang salah ya di sini ya. Ini masih ada faktorialnya. Halo? 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini masih ada faktorial ya. Anda tambahi ya. Ini 1/2 faktorial. Nah, ini untuk pangkat 2. Ini 1/3 faktorial. X min 1 pangkat 3. Min 1/4 faktorial. Oh dicoret. Udah. Betul. Ya. 1/2 faktorial ada 1/2. Nah, ini 3 faktorial itu 6. Nah, dicoret dengan 2. Udah betul ya. 1/3. Kemudian 4 faktorial itu 24. Nah, dicoret dengan 6 berarti ketemu min 1/4 X min 1 pangkat 4. Nah, ini adalah deret Taylor. Perintahnya dengan 4 suku yang pertama. Nah, sekarang untuk deret Maclaurin, mengapa tidak ada? Berarti A-nya Anda ganti, ya, A-nya Anda ganti dengan apa? A-nya dengan 0.
Untuk deret maklorin, mengapa tidak ada? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Halo? Halo? Iya, Pak. Kenapa ini ada pertanyaan? Tadi perintahnya cari deret maklorin. Nah, ini dalam kurung, mengapa tidak ada deret maklorinnya? Ada yang bisa jawab? Karena ada 0 itu. Nah, karena X-nya diganti 0. Pas di mana yang tidak ada? Kita kembali ke atas. Nah, dari sini, lon X, kalau Anda masukkan 0, Anda masukkan 0, ya, ini berapa? Lon 0. Ini tak hingga. Ya. Berarti di situ. Ya. Kenapa tidak ada? Ya. Karena kalau Anda masukkan di sini FA, A-nya diganti 0, A-nya diganti 0, sedangkan FX-nya kan lon X. Berarti lon 0 adalah tidak ada. Maka ini deret mulai deret maklorinnya mulai N-nya sama dengan 0 tidak ada. Jadi di sini bentuk X-nya ya, bergerak ya. Untuk karena A-nya 0. Nah, kalau demikian, kalau Anda perhatikan di sini, nah, ini seper 0. Turunan pertama. Ini kan semua seper 0. Jadi di sini deret maklorin tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya, kenapa? Karena mulai ini seper 0 kan tidak ada, tak tentu. Nah, kalau Anda masukkan di sini juga tak tentu. Nah, jadi pengertiannya untuk Fx sama dengan ln X ternyata dikatakan tak diferensiabel, tidak dapat diturunkan pada deret maklorin, yaitu pada X sama dengan 0. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Halo? Nah, itu penjelasannya. Ya, jadi bentuk umumnya untuk deret maklorin kenapa tidak ada? Karena untuk X sama dengan 0, ya, fungsi ln X itu adalah tidak diferensiabel. Mulai dari suku pertama, mulai dari F0, itu kan tidak ada. Ya, minta hingga. Dimasukkan lagi seper 0 suku pertama, 1/0 kan tidak ada. Jadi otomatis di sini X-nya itu boleh dikatakan dalam fungsi itu Anda kenal dengan fungsi kontinu. Ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu seper X-1. Deret Taylor di sekitar A sama dengan 2. Hati-hati di sini. Ya, kalau X sama dengan 1, nah ini juga sama. Tidak diferensiabel. Jadi di sini untuk X sama dengan 2 dengan cara yang sama, ya. 1 per X-1 kita tulis dalam bentuk pangkat -1 dikeataskan. Kita tadi sekitar X sama dengan 2, Anda masukkan. Berarti ini ada yang salah ya. Berarti ini kurang. Ini X-nya Anda ganti. X-nya Anda ganti dengan 2 ya. Ini masih bentuk fungsi ya. Masih fungsi X ya. Berarti Anda ganti 1/2 - 1 ketemu 1. Ketemu 1. Nah, ini untuk deret saya gabung ya. Ini untuk deret Taylor di sekitar X sama dengan 2. Untuk di sekitar X maklorin X sama dengan 0 itu ketemu -1. Turunan pertama fungsi efeknya
Itu berarti yang diminta 4 suku yang berarti. Turunan pertama kita turunkan, turunan pangkat dulu ini berarti X min 1 pangkatnya dikurangi 1. Min 1 dikurangi 1, min 2. Turunan yang di dalam, turunan X min 1 adalah 1. Tidak perlu ditulis. Ya, berarti dikebawahkan. Ya, berarti ini ketemu negatif 1. Bila X-nya 2. Itu tandanya negatif. Ini 2 min 1 kan 1. Nah, ini maka untuk deret maklorinnya, untuk sekitar X sama dengan 0, Anda masukkan negatif 1. Kita masukkan sini. Ya. Kemudian turunan kedua ini juga berarti. Turunan kedua berarti Anda turunkan lagi. Min 2 dikali min. Berarti positif 2. X min 1 pangkatnya dikurangi 1. Berarti ketemu min 3. Dikebawahkan untuk X sama dengan 2. Ternyata positif 2. Untuk X-nya 0. Berarti negatif 2. Ya. Nah, karena apa? Karena Anda dimasukkan di sini, X-nya 0, berarti negatif 1. Dikebawahkan pangkat 3 negatif, 1 pangkat 3 negatif. Negatif 2. Ini sudah 3 suku yang berarti. 1 suku lagi, turunan ketiga, Anda turunkan lagi, ya, Anda turunkan lagi, min 3 kali 2, min 6. Pangkatnya dikurangi 1, min 4. Turunan yang di dalam juga adalah 1. Tuh, deret Taylornya untuk X sama dengan 2, ketemu min 6. Untuk X sama dengan 0, ketemu negatif 6. Nah, kenapa ini negatif? Karena di sini min 4 dikebawahkan jadi positif. Min 1 pangkat 4 positif, di depannya negatif. Berarti min 6. Nah, itu udah 4 suku yang berarti. Maka deretnya bagaimana? Nah, ini rumusnya ditulis ulang. Untuk sekitar A-nya 2, tinggal Anda masukkan. F2 tadi, F2-nya 1. Nah, F2-nya 1. Turunan pertamanya adalah min 1. Nah, ini adalah min 1 di sini. Ya. X min 2 pangkat 1. Turunan keduanya positif 2. Nah, ini positif 2 dibagi 2 faktorial. Ini saya ditulis ke depan, 2 faktorial X min 2 kuadrat. Turunan ketiga adalah negatif 6. Negatif 6 dibagi 3 faktorial X min 2 pangkat 2. Nah, yang ini kemudian kita sederhanakan. Nah, berarti di sini 1. Nah, ya, di sini juga min 1 X min 2. Nah, yang ini 2 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial kan 2, berarti ketemu 1. Ini, yang ini 6 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial kan 1, berarti negatif. Nah, ini merupakan sebentar, yang ini ada yang salah. Halo? 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 Ya, Pak. Ya, Pak. Yang salah, yang ini ya. Nah, ini bukan 2 ya. Halo? Jelas nggak? Ini harusnya pangkat berapa ini? 3. Nah, pangkat 3 ya. Anda ganti, ini pangkat 3. Nah, ya, ini pangkat 3. Nah, itu ada yang salah ya. Silakan ganti ya. Nah, ini adalah deret maklorin, deret Taylornya. Deret maklorinnya caranya sama. Anda masukkan F0 ya. F0 adalah min 1. Udah, betul min 1. Nah, ya, ini min 1. Kemudian negatif 1 di sini ya. Turunan pertamanya negatif. Nah, A-nya 0, berarti tinggal negatif X. Nah, udah. Kemudian turunan keduanya ya. Turunan keduanya min 2. Nah, ini min 2. Turunan kedua min 2 per 2 faktorial dikali X kuadrat. Kemudian turunan ketiganya 6 dibagi 3 faktorial ya,
X pangkat 3. Ternyata yang kita sederhanakan, yang ini ketemu 1 juga, 6 dibagi 3 faktorial 1. Khusus untuk deret maklorin bentuk yang 1 dibagi X min 1, pecahan. Nah, untuk pecahan, kita coba dengan cara untuk mendapatkan 1 per X min 1, bisa dilakukan dengan pembagian. Lihat sebelah kanan. Nah, di sini artinya 1 dibagi X min 1 atau dibagi min 1 plus X. Nah, kita bagi ya. 1 dibagi min 1, min 1 ya. Lalu Anda kalikan min 1 kali min 1 positif 1 ya, positif 1. Ini min 1 dikali X negatif X. Ini lalu Anda kurangi, 1-nya habis, min X-nya jadi positif, kita bagi lagi, X dibagi min 1 adalah min X, lalu Anda kalikan, min 1X kali min 1 jadi positif X, min X dikali positif X adalah min X kuadrat. Anda lakukan dengan pengurangan. X-nya habis, berarti min X kuadratnya jadi positif. Nah, sekarang bagi lagi, X kuadrat dibagi min 1, min X pangkat 2, min X pangkat 2 dikali min 1, jadi positif, X kuadrat, lalu dikalikan lagi, plus X min, oh ini, halo, halo, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini juga salah ya, ini seharusnya X pangkat 3. Ya. Mungkin nanti saya betulkan lagi ya. Ya, ini harusnya adalah X pangkat 3. Jadi yang salah, yang ini harusnya 3, yang ini harusnya 3, yang ini 3 ya. Yang ini harusnya 3 ya. Nah, ini. Lalu kurangi. Nah, kemudian ini menjadi positif. Ini menjadi positif. Min X pangkat 3 dibagi positif X pangkat 3 dibagi min X, min 1 adalah min X pangkat 3. Udah stop sampai sini. Karena yang Anda lakukan ini 4 suku yang berarti. Nah, kalau 6 tuh 10 ya Anda tinggal lanjutkan. Ternyata cara pembagian di sini lebih mudah ya, untuk mendapatkan deret maklorin asalkan pecahan di sini. Khusus untuk deret maklorin ya. Jadi deret 1 X min 1, nah, itu dikatakan deret pangkat. Nah, ini kan pangkat. Nah, X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Ini kan pangkat. Nah, ini dikatakan deret pangkat. Begitu pula untuk deret Taylor juga berpangkat. Nah, ya. Jadi selain deret maklorin tersebut dikatakan deret pangkat, juga deret Taylor. Ya. Nah, jadi kita definisikan deret pangkat. Nah, ini adalah integral sigma K bergerak min 1 sampai hingga C K min 1 X min A K pangkat min 1. Nah, ini dikatakan deret pangkat. Ini adalah kombinasinya ya, ini merupakan kombinasi koefisien ya. Ini koefisiennya ya. Nah, contoh kalau tadi contoh 1 per min X, kalau tadi contoh 1 per X min 1. Nah, ini Anda juga bisa silakan dicoba ya dengan X-nya antara min 1 dan 1. Ini diperoleh bentuk seperti yang kanan. Silakan dicoba, boleh pakai yang atas direct maklorin atau dibagi ya. Ini. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana fungsi eksponensial, bagaimana fungsi cos X, bagaimana sin X. Kita cari deret maklorin. Di mana bentuk definisinya deret maklorin adalah ini. Jadi untuk E pangkat E, kalau diturunkan ke berapapun itu tetap E pangkat E. Nah, sekarang yang eksponensial. Ya. Kita cari deret maklorinnya.
kita masukkan 0, maka E pangkat 0 adalah 1. Ya, berarti fungsi fx, E pangkat X adalah ini bentuk deret maklorinnya, tinggal Anda kembangkan. Nah, tinggal kembangkan, ya, tidak perlu diuraikan tadi atas, ya, karena udah ketahuan turunan ke berapapun kan tetap. Nah, tinggal dimasukkan, ya. Ini tadi apa? Ini turunan ke 0 berarti fungsi fx, ya, x pangkat 0, 0 faktorial, ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Ternyata E pangkat X, kalau deret maklorinnya ketemu 1, ya, tinggal Anda uraikan, F0 tadi adalah 1, ya, dibagi 1 faktorial, turunan kedua, ini adalah selalu 1, turunan kedua kan tetap F pangkat X, maka ininya tetap 1 koefisiennya. Maka ketemu 1 ditambah X, kemudian yang ini juga 1, X kuadrat dibagi 2 faktorial, kemudian 3, dan seterusnya. Ini adalah deret maklorin dari fungsi eksponensial atau E pangkat X. Untuk yang cos X, berarti kita cari ini selalu berubah. Turunan pertamanya negatif sin X, turunan keduanya turunan dari min sin X min cos, turunan ketiganya turunan min cos adalah sin X, turunan keempatnya adalah cos X, turunan kelima, turunan keenam, sampai turunan ketujuh. Ya, ini maka X-nya 0 untuk deret maklorin. Masukkan ke sini. Masukkan sini, ya, berarti cos 0, 1, Anda masukkan ke sini, X-nya 0, berarti 0, Anda masukkan ke sini, ada di depan negatif, min 1, Anda masukkan sini, turunan ketiganya 0, turunan keempatnya adalah 1, ya, turunan kelimanya min 0, yaitu 0, turunan keenamnya adalah min cos 0, min 1, turunan ketujuhnya adalah 0. Dan fungsi fx-nya dikembangkan ke deret maklorin dengan cara yang sama, akhirnya bentuknya seperti ini. Ini 1 min X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya untuk yang cos. Sini, jadi untuk yang sin, untuk eksponensial, ya, untuk eksponensial, deret maklorinnya adalah demikian, ya, deret maklorinnya ini untuk eksponensial, ya, bentuk deret maklorinnya ini. Ini untuk cosinus X, deret maklorinnya ini. Deret maklorinnya adalah ini. Sekarang bagaimana untuk yang yang sinus? Ya, dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama kita cari efeknya adalah sin X, turunannya adalah cos X, turunan pertama lalu diturunkan lagi, ya, diturunkan lagi. Ini adalah min sin X, turunan ketiganya min cos X, keempat, dan seterusnya. Saya kira mudah ini. Lalu dicari untuk X sama dengan 0, sin 0 adalah 0, cos 0, turunan pertama adalah 1, turunan ketiga min sin 0 adalah 0, turunan kedua, turunan ketiga min cos 0 adalah min 1, turunan keempat adalah sin 0 adalah 0, turunan kelima untuk X sama dengan 0, cos 0 adalah 1, turunan keenam min sin 0 adalah 0, turunan ketujuh adalah min cos 0 adalah min 1. Dengan cara sama, ya, Anda masukkan, berarti F0-nya ini 0, ya, F aksennya turunan pertamanya adalah 1, ini 1 X pangkat 1 per 1 faktorial,
turunan keduanya 0, ini turunan ketiga 0, turunan ketiganya negatif 1, min X pangkat 3 per 3 faktorial, turunan keempatnya 0, ini turunan kelimanya 1, 1 X pangkat 5, turunan keenamnya ini 0, saya tulis 0, turunan ketujuhnya negatif 1 X pangkat 7 per 7 faktorial. Jadi kita peroleh deret maklorin dari sin X adalah bentuknya ini. Nah, dari sini ada kaitannya. Perhatikan untuk eksponensial 1 ditambah X, semua suku kan ada. Ya. Untuk yang cos, yang ini, untuk yang sin ini. Nah, ini ada kaitannya. Kalau kita partisi, yang eksponensial itu terbentuk dari cos X dan sin X. Mungkin buktinya di bawah. Sini. Itu diperoleh dari rumus Euler. Ya, kita jelaskan dulu rumus Eulernya. Bahwa E pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Kita buktikan dulu rumus Euler ini. Ya, dari bentuk ini, E pangkat X tadi di atas, yang atas ketemu ini. Jadi kita gunakan untuk membuktikan rumus Euler yang atas tadi. Yang atas tadi, ya. E pangkat X beli sekian. Anda ganti X-nya dengan min X. Anda ganti X-nya dengan min X, berarti E pangkat min X. Jadi semua X-nya diganti. Nah, ini mungkin kalau Anda kebilangan kompleks. Nah, ini ada bagian imajinernya, bilangan kompleks. Ya, berarti kita uraikan 1 tetap 1. Ya, 1 ada 1, I-nya tetap I. Nah, di sini ada I kuadrat. I kuadrat itu adalah negatif 1. Ya, lihat baca lagi di bilangan kompleks. I pangkat 3 adalah min I. I pangkat 4 adalah positif. I pangkat 5 adalah positif I. I pangkat 6 adalah negatif 1. I pangkat 7 adalah positif, tapi positif I di depannya I. Nah, bentuk ini kita bagi. Bagian yang imajiner dan bagian yang real. Nah, sekarang bagian yang imajiner dulu kita bagi. Bagian real. Nah, ini 1, tidak ada I-nya. Ini 1. Nah, ya. Kemudian di sini min X kuadrat per 2 faktorial. Nah, terus yang ini bagian real, ini positif. Yang ini X pangkat 6, ini negatif, plus dan seterusnya. Kemudian bagian imajiner, I-nya Anda keluarkan. I-nya Anda keluarkan, berarti ketemu ini I-nya dikeluarkan adalah apa? I-nya dikeluarkan. Oh, yang ini dulu. I-nya dikeluarkan adalah X. Negatif I-nya dikeluarkan, berarti negatif. I-nya sudah dikeluarkan. X pangkat 5, I-nya dikeluarkan positif. Nah, kemudian bagian imajiner berikutnya adalah X pangkat 7, ada I-nya dikeluarkan, min ini. Nah, kalau Anda perhatikan, nah, ini ada bagian real dan imajiner. Kita perhatikan sekarang. Nah, ini bentuk dari deret maklorin. Nah, ini adalah deret maklorin. Ini dari cos atau sin? Halo? Ini cos atau sin? Halo? Cos. Siapa? Nah, coba. Nah, ini kan. 1 min X kuadrat, 2 faktorial, ditambah X pangkat 4. Nah, ini adalah cos. Sedangkan ini adalah bagian deret maklorin dari sin di sini. Nah, dari sin. Nah, jadi F pangkat IX
Ya, kalau kita bicara mengenai bilangan kompleks, ini dikatakan rumus EUR, maka ketemu cos X ditambah I sin X. Ya, mungkin di matematika di bidang kompleks ya. Atau E pangkat I theta cos theta ditambah I sin theta. Jadi kesimpulannya ya ada kaitannya antara deret maklorin dari E pangkat X merupakan penjumlahan dari deret maklorin cos X ditambah deret maklorin sin X. Nah. Halo, sudah jelas nggak? Halo? Halo? Izin bertanya, Pak. Yang mana? Iya, Pak. Kan dari tadi itu kan ini, Pak. Diturunkan itu sampai banyak banget. Ada yang sampai 7 kali, ada yang 4 kali. Nah, itu cara tahu berapa banyak yang harus diturunkan gimana ya, Pak? Apa Ya, bebas? sembarang. Kalau nggak ada petunjuknya diturunkan sampai 4 suku yang berarti, misalnya. Yang tadi ya. Nah, tadi kan perintahnya sampai mana? 4 yang berarti. Nomor 1 kan? Ini perintahnya kan? 4 suku yang berarti. Berarti yang 0 jangan dihitung. Kalau tidak ada perintahnya sembarang. Yang penting membentuk suku umum. Kalau satu kan tidak bisa membentuk suku umumnya. Ini saya hanya beberapa ini sampai pangkat 7 ini. Ya, sampai pangkat 7 kan. Supaya apa? Agar saya bisa menjelaskan. Sampai ini. Sebenarnya cukup ya. Tapi kalau 2 suku mungkin tidak signifikan. Kalau ini kan lihat di sini sebenarnya sampai suku ke sini sampai mana tadi? Suku keberapa ini? Bentar. Kalau misalkan ini sampai sini. Ini kan belum bisa Anda tentukan suku umumnya. Suku umumnya. Ini kan. Jadi saya tambahi. Saya kira sampai sini sudah cukup. Anda tulis dalam bentuk umumnya. Suku umumnya. Ini berganti tanda ya. Hati-hati. Ini nanti ada pakai berganti tanda. Plus minus. Ya, berarti di sini kalau Anda tulis X pangkat berapa? Coba. Suku umumnya, suku ke N. Min 1 pangkat N plus 1. Mungkin. Kenapa? Agar bisa dibentuk, terserah mau suku sampai berapa, asal bisa dibentuk suku umumnya. Katakan di sini, ya, min 1, ini min 1, ini pangkat N plus 1. Oke, bentar. Ini N plus 1. Ya, terus saya kali ya. Coba, kalau N-nya 0, terserah bergeraknya, katakan bergeraknya ini N1 ya. Ini katakan N-nya mulai bergerak 1, 2, ini 3, dan seterusnya. Jadi terserah sampai suku keberapa. Yang penting Anda bisa menyimpulkan, Anda bisa menentukan suku umumnya. Coba saya sekarang suku umumnya ini sampai X pangkat 4. Berarti ini bila N-nya bergerak dari 1. Berarti di sini X pangkat berapa ini? Dikali X pangkat berapa ini suku umumnya? N, 2N ya. Ini 2N ya. 2N ya, pangkat di sini ya, dibagi 2N faktorial. Sini kita coba. Suku pertama
Bila N-nya 1 negatif atau positif? Halo? Oh, N-nya min 2 ini ya, N min 1 ya. N min 1. Nah, di sini N min 1. Nah, ya, saya coba. Bila N-nya 1, bila N-nya 1, berarti min 1 pangkat 1 tambah 1, 2, genap. Bila N-nya 1 dimasukkan di sini, ya, N-nya 1, oh ini bentar, ini 2 faktorial. Berarti di depannya, ya. 2 pangkat N faktorial. Ya, tinggal Anda pakai apa? Pakai deret geometri ya. Ini salah ya. Halo? 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 Iya, Pak. Jadi yang penting Anda bisa dibuatkan suku umumnya. Sembarang sampai suku keberapa. Nah, kalau satu suku kan hanya satu suku hanya diperoleh satu ini. Suku umumnya. Jadi sampai suku membentuk suku umum. Lebih baik gitu. Ya. Ini kan Anda tinggal cari suku umumnya berapa. Ya. Terserah min 1 pangkat ini ya. Sampai itu ya, tinggal ini kan saya tidak ditulis suku umumnya berapa. Ya. Nanti juga masih ada titik-titik. Ya. Saya hanya menjelaskan bahwa eksponensial sembarang ini. Ya, saya sampai suku turunan ke-7 ini ya. Ya, karena untuk menjelaskan yang sin, yang sin kan kalau satu suku kan salah di sini, tidak mewakili, katakan satu suku, sin X sama dengan X, apakah benar? Ya, jadi ini juga masih titik-titik, plus titik-titik, maka ditambahi sukunya. Ya, jadi terserah sampai suku keberapa. Nanti kalau ada pertanyaan, pakai apa? Diuji, misalkan uji konvergensi. Anda kan harus tahu dulu suku ke N, suku ke K. Ya, apakah konvergen atau divergen. Jadi terserah sampai suku keberapa. Yang penting Anda diperoleh suku umumnya. Kenapa? Karena kalau ada pertanyaan, itu diperlukan. Pertanyaan apa? Bagaimana deretnya ini, konvergen atau divergen? Dengan uji konvergen yang kemarin. Halo? Jelas nggak? Baik, sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan bagaimana suku sisa konvergensi deret Taylor. Ini ada artinya titik-titik ini. Ya, titik-titik ini ada artinya. Ya, ini kita lanjutkan ya. Jadi berarti kita batasi sampai suku ke N. Itu ada sisanya. Kenapa? Karena sukunya adalah sampai tak hingga. N-nya kan apa? K-nya atau N bergerak dari 1 sampai tak hingga. Udah, kita mulai aja. Jika fungsi f(x) karena dihampiri, ya, maka akan ada suku sisanya dari kekonvergenan deret Taylor. Ya, jadi di sini dengan polinomial deret Taylor suku ke N. Nah, sini di sekitar X sama dengan A. Ini kalimat polinomial, kita simpulkan nilainya adalah Pn, ini artinya P dari X, artinya polinomial derajat N, pangkat N, atau Taylor ke N dari variabel X. Ini, maka ini yang dideretkan. Ya, kalau ini kan masih titik-titik semua. Maka dibatasi. Ini adalah apa? Kita hampiri, dihampiri dengan polinomial. Contoh yang ini misalkan ini X,
contoh yang ini ya, pangkat X 1 ditambah X pangkat 2 bla 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 bla. Nah, ini ada X pangkat N kan. Nah, ini artinya ada plus X pangkat N per N faktorial. Nah, tapi kan masih plus titik-titik karena bergerak dari 1 sampai tak hingga. Nah, yang ini kita batasi sampai mungkin ini ditambahi karena kalau supaya jelas ini ya, ditambah suku ke N. Nah, udah. Nah, maka ini didekati dengan sisanya adalah RNX. Nah, kita pindahkan ini ke sini. Nah, ya, berarti PNX. Nah, ini mungkin kalau dijelasnya NX gitu gimana? Contoh yang eksponensial ya. Eksponensial berarti PX-nya adalah X pangkat N per N faktorial ditambah kalau diteruskan ditambah ya tadi N plus 1 ya, X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial ditambah lagi dan seterusnya. Ini masih ada titik-titik ini ya. Maka kalau Anda batasi misalkan sampai ke 7 X pangkat 7, maka ini yang dikatakan sisanya atau dengan simbol Rn. Jadi fungsi eksponen di atas itu sama dengan 1 sampai X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah suku ke-8 di sini, ke-8 dan seterusnya. Udah? Nah, berarti atau fungsi fx ini K bergerak dari tak hingga dibatasi sampai ini ya, ditambah Rn. Ini disebut suku sisa ke N dari fx di sekitar X sama dengan A. Jadi Rn-nya ya. Ini mungkin Pn-nya ya. Ini dari Taylor ya. Nah, jadi rumusnya ini ya, di sekitar X sama dengan A. Nah, jadi polinomialnya ya, yang jelas dari sini ya. Nah, kita lihat teorema 1. Ya. Ini masih salah. Ini suku ke Rn. Oh ini berarti ini sukunya Rn itu mulai suku ke N plus 1 artinya ya. Rnx itu adalah suku ke Rn plus 1 ya. Ini harusnya suku umum ini ya. Ini harus K0, ini bukan tak hingga ya, sampai suku ke N. Mungkin Anda ganti. Oh, ini ya, ini keliru lagi ini. Nah, yang bergerak kan ya ini. Halo, halo. 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 Ya, Pak. Ini adalah K ya. Nah, K kan bergerak, kok nggak ada K-nya. Ya, jelas nggak? Mungkin saya betulkan. Ini adalah turunan ke N, turunan ke K per K faktorial. Ini X min A pangkat K. K-nya kan bergerak. Nah, ini bukan tak hingga. Ini adalah sampai ke N. Ini masih salah ya. Nah ini ya. Ya. Jadi ini masih ada salah ketik. Harusnya ini K-nya bergerak dari 0 sampai N. Nah, yang saya cawang di sini N, kita ganti ini K. Rn berarti suku mulai suku ke R min suku karena ini polinomial derajat N, nah, maka udah ini artinya suku ke N plus 1 dan seterusnya dijumlahkan katakan Rnx ya. Halo, jelas nggak? Halo, halo, Jelas, Pak. nah, jadi ini nanti ini kita ganti ya, ini salah ketik ini ya. Itu ada deret yang mulai bergeraknya K, bergeraknya N, bingung ini. Jadi di sini yang dicawang kita ganti sebagai K. Ya. Disebut suku sisa ke N.
suku sisa ke N. Ini jadi RNX itu disebut suku sisa ke N. Berarti sisanya dari jumlah suku 1 sampai N. Dari fungsi fx di sekitar X sama dengan A, deret Taylor. Itu mengenai suku sisa konvergensi deret Taylor. Mungkin lihat di buku-buku kita juga masih ada yang salah cetak mungkin ya. Nah, perhatikan di sini ini udah jelas salah ya. Karena sigma K-nya bergerak 0. Di dalamnya N. Berarti K-nya 0 mana yang digantikan nggak ada. Nah, itu kesalahan ya. Kesalahan ya. Nah, seperti yang ini harusnya. Terserah ini mau K, karena ini suku ke N lebih baik K. Ya. Nah, di sini persamaan fx N bergerak dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini adalah deret Taylor. Akan dipenuhi deret Taylor persamaan ini jika limitnya, limit dari sisanya adalah 0. Ini limit sisanya dari 0. Ya. Ini saya kira tidak perlu dibuktikan, lama ini ya. Saya kalau di dalam bilangan kompleks juga mungkin panjang ini pembuktiannya. Ya. Itu kita gunakan langsung. Jadi apabila memenuhi bentuk deret Taylor ini, maka limit dari sisa konvergensinya adalah 0 ya. Ini ya. Jadi di sini N-nya udah tak hingga ya. Kemudian yang kedua ya. Jadi deret, saya baca lagi, deret Taylor ini akan dipenuhi apabila limit RNX-nya, limit sisa konvergensinya adalah 0 untuk N yang udah tak hingga. Teorema kedua, jika suatu fungsi dapat diturunkan ke N+1, nah tadi kan Anda cari dihampiri dengan jumlah suku ke 1 sampai ke N. Nah, bagaimana sisanya? Mulai dari suku ke N+1. Artinya, jika suatu fungsi dapat diturunkan pada setiap titik dalam selang yang memuat persekitaran X sama dengan A, kita misalkan dengan definisi tadi RNX, suku ke N, suku sisa ke N. Hati-hati ya. Suku sisa ke N. Artinya Rn itu suku sisa dari satu sigma dari suku pertama sampai ke N. Itu kan ada Rn+1, ada AN+1 ditambah AN+2 ditambah AN+3 dan seterusnya. Untuk selang setiap X dalam selang terdapat paling sedikit ada satu titik C antara A sampai X. Sedemikian hingga, nah ini kalau dicari sisanya. Nah, kalau kita cari, nah ini rumus dari suku sisa. Nah, ini suku sisa konvergensi. Nah, jadi kita buatkan ini dikatakan suku sisa. Ya. Dari bentuk di atas bahwa Fe adalah Fnx ditambah Rnx. Nah, yang ini dikatakan kita tulis suku sisanya. Ini adalah Rnx-nya. Halo, jelas gak? Halo? Jelas, Pak. Jadi yang tadi itu ini positif ya. Oh, betul. Dari bentuk ini, nah, Px, Pnx-nya ke kanan kan. Berarti bentuknya ini. Nah, jadi pengertiannya gini. Fungsi Fe, ya, kita kembangkan ke deret Taylor, ya. Sedangkan ini polinomial dari X derajat N, artinya jumlahkan suku pertama sampai suku ke N. Nah, setelah itu kan masih ada suku ke N+1, suku ke N+2, suku ke N+3, dan seterusnya. Nah, itu adalah Rn. Rn, ya. Nah, di sini kan semakin itu
Rn atau dinotasikan Rn, nggak usah pakai sigma ya. Pengertiannya aja, suku-suku berikutnya. Jumlah suku berikutnya setelah suku ke N itu adalah sisanya. Nah, di mana sisanya dinotasikan Rn dan rumusnya ini. Sampai kita gunakan Pnx, jadi yang ini adalah sisa Lagrange-nya. Yang ini sisa Lagrange-nya. Ya. Halo, jelas nggak? Nanti gini, mungkin nanti kalau ujian pertanyaannya, kembangkan suatu fungsi fx ke deret Taylor, lalu cari suku sisa konvergensinya. Nah ini rumusnya. Jadi Anda diturunkan ke N+1, ternyata ada C. Nah, ini Anda tulis ya, turunannya berapa ke N+1. Nah, makanya tadi kok sampai ke berapa turunannya? Nah, yang penting Anda, yang tadi pertanyaannya turunan sampai kemana? Yang penting sembarang sampai suku ke berapa, yang penting memenuhi bentuk suku umumnya dari turunan. Khusus untuk yang ini. Nah, dari turunan kan, seperti tadi ya. Tadi mungkin yang ini, ya lihat di sini suku umumnya ini sampai turunan ketiga, ya turunan apa F0-nya 1, min 1, 2, min 6, turunan ke N-nya. Turunan ke N-nya Anda harus tahu bentuknya. Baru Anda gunakan, Anda masukkan ke suku sisa Lagrange. Ke sini. Halo, jelas nggak? Kalau udah ketemu suku bentuk umum turunan ke N, berarti tinggal Anda ganti N-nya dengan N+1 untuk menentukan suku sisa Lagrange-nya. Halo, udah jelas nggak? Jelas, Pak. Itu ya. Jadi sembarang sampai suku ke berapa. Yang penting Anda bisa suku umumnya bagaimana, bentuk turunan ke N-nya bagaimana. Dilihat dari kombinasi tadi. Makanya ini kalau sampai turunan kedua bingung nanti. Ini ada 1, ini min 1. Anda kesimpulannya kan 1 min 1 pangkat N. Tapi kan ada 2, ada 6. Nah, ini membentuk. Ya, ini 0. Berarti ketemu 1. Turunan pertama ketemu min 1. Turunan kedua 2. Turunan ketiga min 6. Ini kan deret tambah. Deret kali atau deret tambah. Ya. Jadi penting ya Anda gunakan deret tambah dan deret kali rumusnya. Suku umumnya. Begitu pula untuk turunan. Lupa untuk turunan, yaitu penting untuk mencari suku sisa Lagrange, dikatakan suku sisa konvergensi sini ya, atau bentuk sisa Lagrange. Ya. Dari bentuk ini dari sini ya. Nah, N bergerak dari 0 sampai K. Nah, kalau ini sudah betul ya. Nah, ini pendekatan, ini penghampiran, karena sukunya sampai ke K. Ya, suku ke K+1 dan seterusnya, kalau dijumlahkan itu dikatakan Rn. Jadi Rn. Nah, ini R itu apa? Kita baca lagi. Ini hampirannya dengan daerah konvergensi dari deret tersebut, ini X min A lebih kecil dari R. Jadi jarak setiap sekitar A terhadap X itu akan lebih kecil dari R. Mungkin ini R ya. Nah, di sini R-nya dikatakan jari-jari konvergensinya. Ini mungkin
R besar boleh ya. Ini notasi di atas kan R besar. Ya. Nah, jadi dikatakan R-nya jari-jari konvergensinya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jarak dari A ke titik kontinu terdekat dari PX, dengan catatan X-nya itu kontinu terdekat, ya. Maka deret tersebut itu dikatakan deret Taylor di sekitar X sama dengan A dihampiri. Nah, ini dengan siksa Lagrange ditulis lagi. Ya, jadi ini sisa Lagrange-nya. Atau bila PX fungsi analitik, dengan catatan analitik, ya, atau boleh dikatakan kontinu, kontinu pada titik pusat. Jadi di sini ini X min A, berarti kan A-nya ini lihat ke pertidaksamaan ya. X min A lebih kecil dari R dalam mutlak atau jarak kan. Berarti X min A lebih kecil dari R dan lebih besar dari min R. Artinya ada jari-jarinya dari titik A, yaitu A min R sampai A plus R. Ini apabila dengan catatan fungsi efeknya harus analitik di sini. Atau boleh dikatakan analitik kontinu, ada nilainya. Jadi Anda masukkan di selang ini harus ada fungsi efeknya. Maka terdapat konstanta Mn untuk setiap N bergerak 1, 2, 3 sedemikian hingga. Nah, ini turunannya. Itu lebih kecil sama dengan Mn untuk setiap selang terbuka. Ya, atau jika mungkin limitnya sama dengan 0. Nah, ini mungkin untuk membuktikan, salah satu membuktikan yang di atas tadi. Yang di atas tuh, yang ini. Yang ini. Limit Rn-nya sama dengan 0. Ya, teorema 1 ya. Jadi penjelasan dari teorema 1 ya. Itu maka diperoleh ini khusus jika A-nya 0. Tadi kan sekitar deret Taylor. Anda tinggal masukkan A-nya 0. Ya, berarti Anda tinggal masukkan aja A-nya 0, maka sisanya ini. Ya. Mungkin kita contoh. Halo, udah jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ya, contoh, tanda fungsi deret Taylor dengan ln X, A-nya 0. Yang tadi saya pertanyaan kenapa tidak ada deret Maclaurin-nya. Dari hasil di atas, mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Hasilnya ini udah di atas. Kita akan mencari sisa Lagrange-nya. Rumusnya ini turunan ke N. Makanya ini harus tahu dulu bentuknya. Ya, turunan ke N plus 1. Ini rumusnya dibagi N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Sini lihat tandanya untuk turunan ini berganti tanda kan. Ya, yang ininya ya ini berapa? 1 ya. Ini 1 ya. Kemudian yang ini turunan kedua negatif setengah. Ya, turunan ini 0 ya. Ini ln 0 ln 1 nah, ini turunan pertama 1, turunan kedua min setengah. Ini saya diperoleh dari atas. Turunan ketiganya sepertiga, turunan keempatnya seperempat, dan seterusnya. Apakah boleh nggak Pak saya tambahi? Boleh. Yang penting Anda bisa menentukan ini. Lihat di sini, 1, min setengah, sepertiga, min seperempat. Ini selalu berganti tanda, min 1 pangkat N. Nah ini. Ya.
di ini berganti tandanya sudah. Nah, ini di bawahnya 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya adalah 1/n. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Udah? Jelas? Sekarang yang ini saya lingkari dulu. Kita akan mencari turunan ke N+1-nya. Ya, turunan ke N+1. Ini berarti dari bentuk ini, yang ini turunannya. Ada turunannya, turunan lon. Bentar, turunan lon ya. Turunan yang lon, itu nomor, ya ini ya. Turunannya untuk, ini ya. Di sekitar berapa ini? Sebentar. Ini turunan di C ya. Ya, masih dalam C ya. Masih dalam C ya. Berarti kita turunkan ya. Turunannya X min A, C. Ini di sekitar X sama dengan terdapat C kan tadi definisinya ya. Terdapat C antara A dan X. Ya, A antara yang ini kan terdapat C antara A dan X. Nah, kita akan ketemu C-nya ya. Berarti ini min satunya berganti tanda ya. Nah, ini bentuk turunannya. Nah, FNSC-nya ya. Berarti ya, maka tadi X min 1 sini ya, karena A-nya ini jarak tadi ya. Jadi mengenai jarak ya terhadap titik singular ya untuk setiap X ya tadi berarti X min A rumusnya X min A-nya 1 itu lebih kecil limit. Nah, ini pakai perbandingan. CN-nya ini bukan di CN-nya ya. Ini yang ini ya. Nah, ya ini. Ya bentuk umumnya kan. Ini kan sudah dicampur sama bentuk n faktorial ya. Yang ini. Ya. Ini adalah bentuk turunannya. Ini bentuk turunannya. Ini yang saya cawangi. 1 min setengah, 1/3, min 1/4. Ini kan turunannya. Ya, untuk berubah tanda yaitu min 1 pangkat n. Ini kan 1/2, 1/3. Tadi kan udah dicoret ya. Ada faktorial dicoret kalau yang atas. Jadi 1/4 dan seterusnya. Nah, yang penting bisa membentuk suku umumnya. Ini ketemu, ini yang dikatakan Fn plus C. Suku ke N+1. Anda masukkan di sini. Ini pakai perbandingan rasio. Ya, berarti dibagi C plus N+1 tinggal Anda ganti. Berarti sama dengan, ini berarti sama dengan limit. Ini kita coret. Ini ketemu adalah 1. Berarti X min 1 lebih kecil dari 1. Dari sini ingat ke nilai pertidaksamaan ke dalam nilai mutlak bahwa X min 1 lebih kecil 1 dan lebih besar min 1. Dari sini kita selesaikan ternyata X-nya itu lebih besar 0, lebih kecil 2. Ini ketemu X-nya. Jadi selalu lebih kecil 1. Jarak antara 1, ini X-nya. Ya, untuk setiap X. Ya. Harus dicek sekarang. Sekarang untuk X sama dengan 0, kalau Anda masukkan F0 ke bentuk fungsinya, ketemu ini.
X-nya 0 ya. Mana ini? Anda cek di sini ya. X-1 ya. Kita masukkan sini. Ke deretnya ini. Kalau tadi ini adalah turunannya. Kita cek ke deretnya. Bila X-nya 0, berarti min 1 pangkat N. Ya, di sini ketemu X-nya 0. Kita masukkan. Ya, yang diganti adalah ini 0. Jadi kita ganti X-nya dengan 0, maka bentuknya seperti ini. Ya, itu bila X-nya 0. Jika hanya jika, nah, sekarang untuk F0. Untuk F0 berarti kita tulis lagi. Nah, ini belum kita selesaikan. Ya. Jika hanya jika kita N-nya bergerak dari 1. Nah, di sini N-nya bergerak dari 1. Ya. N-nya bergerak dari 1. Ya. Karena kalau N-nya bergerak 0 negatif di sini. Ya, berarti dari bentuk ini N bergerak dari 1, ya, dimasukkan. Oh, yang ini. Karena di atas sudah dinyatakan N-nya bergerak dari 1. Karena suku yang ke apa? Suku yang pertama lon 1 kan 0. Maka ini berubah ya. N-nya bergerak dari 1 sampai tangga. Kita cek dengan hasil di atas ya. Berarti di sini apa? F0. F0 ini bentuknya 1/n. Kita cek yang 1/n-nya. Ya, berarti negatif ya. Ini kita supaya nggak ribet, ini min 1 pangkat 2 N plus 1 ya bentuknya. Ternyata bila F0 kita masukkan ya, ini kan selalu F0, ini kan selalu negatif. Halo, ya, berarti di sini adalah negatif sigma 1/n. Jadi Anda teruskan, Anda uraikan. Nah, di sini adalah divergen. Dan untuk X sama dengan 2, kita cek lagi, X sama dengan 2, Anda masukkan lagi dengan cara yang sama, itu konvergen. Ya, ini 1 min setengah plus 1/3 min lagi, ini kan mendekati. Nah, ini kan nanti ada negatif 1/2, ini tidak perlu sampai selesai. Udah jelas ini akan mendekati 1. Ya, ini pecahan kan, min 1/2, nanti juga ada lagi 1/3, ini kan semakin kecil. Jadi ini tidak perlu diselesaikan. Kalau ini divergen, ini ya, ini kan monoton, turun semua. Kalau dikurangi kan membesar, mendekati min tangga. Halo? 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 Iya, Pak. Jelas nggak ini dikatakan divergen? Anda amati aja di sini. Min 1, min 1/2, min 1/3, min sekian. Itu akan mendekati berapa? Itu kan menjauhi negatif. Ya, min 1, min 1/2, min 1/3 ini kan akan menuju jumlahnya akan negatif tak berhingga. Jadi ini tidak perlu diselesaikan. Nilai ini adalah negatif tak hingga, artinya tidak ada. Maka deretnya adalah konvergen. Atau Anda perhatikan 1/k. Nah, ini 1/n. Saya udah diberitahu kemarin itu deret apa ini? Ayo. Nah, ini deret apa? 1/k. Notasinya kemarin 1/k atau kita ganti 1/n. Ini deret apa? Kemarin udah saya berikan. Deret apa? Enggak, deretnya deret apa? Ada namanya. Deret P atau deret apa kemarin? Itu adalah deret harmoni. Jelas nggak? Masih ingat nggak? Anda buka lagi. 1/k
Terus ada lagi 1/K pangkat P. Ya, 1/K pangkat P adalah deret P. Khusus untuk P-nya 1, deret P juga, yaitu 1/K, yaitu dikatakan deret harmonik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa deret harmonik adalah divergen. Jadi tanpa uraian ini sebenarnya nggak usah diuraikan ini. Karena bentuk deretnya 1/n dengan uji di atas, deret itu berbentuk deret harmonik. Di mana deret harmonik menyatakan adalah deret divergen. Itu dengan uji deret harmonik. Nah, halo, jelas nggak? Nah, sekarang yang ini. Mungkin yang ini konvergen atau divergen. Nah, kalau kita perhatikan, 1 dibagi 1 kan 1. Nah, ini ada min 1/2 ditambah 1/3. Berapa? Nah, semakin kecil, negatif kan? Ya, hasilnya kan negatif. Negatif 1/6. Nah, nanti juga akan negatif ini hasilnya negatif lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, berarti ketemu 1. Nah, ya, jadi untuk F2 nilai deretnya itu mendekati 1. 1 kan ada. Nah, maka dikatakan divergen. Jadi ini tidak perlu dihitung. Kalau dihitung ya itu 1. Ya, jadi kita amati. Nah, karena 2 suku ini sangat kecil sekali. Ini kan, nanti ada negatif, terus nanti juga ada positif, ada negatif jumlahnya, jadi 2 suku. Coba Anda kembangkan lagi seperti kemarin 1/K min 1 dikurangi 1/K plus 2 dikurangi 1/K plus 3. Ini ya. Ini adalah konvergen. Itu adalah konvergen. Ya. Jadi bentuk ln X ini hanya untuk mengecek dari X min 1 ya. Ln X saya tulis ulang lagi yang atas ya. Ini adalah konvergen pada selang 0 sampai 2. Pada selang 0 sampai 2. Itu hanya mengecek aja ya. Jadi pada selang 0 sampai 2 ya. Jadi nanti jawabannya tidak perlu sampai sini. Ya, tidak perlu sampai sini. Ya, tidak perlu sampai sini ya. Deret atau ini pan pakai deret ini ya. Bila 1. Karena apa? Pakai teorema yang ada ketiga ini 1 2 3 ke 1. Ya. 3 rho-nya. Di sini rho-nya. Saya ingat, jika kita lihat lagi, bila rho-nya lebih kecil tak hingga dan lebih besar 1 dan deret pembandingnya ini adalah divergen, maka deret tersebut adalah konvergen. Mungkin kita baca lagi. Saya nggak kembali lagi ke belakang di sini ya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Halo. Sudah jelas? Sudah, Pak. Nah, kita lanjutkan contoh. Mungkin ini harus betul-betul kembali lagi ke belakang. Oh, divergen. Ini 1/n kan divergen. Deret harmonik. Atau kalau perlu dipakai uji lain ini. Kita pakai uji lain. Jadi tidak perlu pakai yang ini, pakai uji lain. Karena yang penting ketemu F2 adalah ini. Boleh pakai uji lain. Ya. Kita pakai uji lain. Ya. Uji konvergensi kan udah saya berikan banyak. Ya. Kemudian tentukan selang. Selang konvergensi. Seperti yang ini. Ini dikatakan selang konvergensinya. X-nya lebih kecil dari 2 dan lebih besar 0 didapat dari sini. Ini selangnya konvergensi kita selesaikan. Tadi udah ketemu
X-nya antara 0 dan 2. Nah, sekarang Anda tentukan selangnya aja. Nah, ya, dari E pangkat X, cos X, sin X ke deret maklorin. Tadi Anda sudah diberikan di atas bahwa deret eksponensial ini sudah diberikan ini, berarti kita tulis. Nah, seperti ini. Pak, boleh nggak sampai suku kedua? Boleh. Yang penting Anda peroleh suku umumnya ini. AN-nya. Berarti AN-nya ini, nah, kita mencari sisa Lagrange-nya. Nah, berarti rumusnya ini, ya, berarti untuk deret maklorin. Berarti X-nya 0. Ya, X-nya 0. Nah, ini adalah rumus siksanya. Fn-nya 0, ya, X pangkat N. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini sukunya, ya, perhatikan di sini turunannya, ya, turunannya berarti di sini X, ya, F aksen 0, berarti harus kita kembalikan ke atas, ya, kita kembali turunan ke N plus 1. Nah, E pangkat X, turunannya berapa? Udah jelas itu. Turunan pertama, turunan ke N plus 1-nya berapa? Halo? Halo? E pangkat X, turunan pertamanya berapa? Halo? Banget. Nah, turunan ke berapapun kan tetap E pangkat X. Nah, Anda masukkan sini. Turunan ke N plus 1 kan E pangkat X. Anda ganti X-nya 0. Berarti berapa ini? Halo, berapa? 1. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, 1 kan? Nah, ini kan. Nah, N-nya itu bergerak mulai dari K. Karena Rn, ya, boleh dari K, boleh K plus 1, ya. Nah, karena Rn kan setelah setelah ini. Nah, ini kan suku ke N, suku ke suku bentuk umum suku ke N, ya. Bentuk umumnya. Nah, dari sini Kn-nya harus bergerak dari K sampai tak hingga. Ya, Rn kan setelah suku ke N. Nah, atau ini boleh juga setelah suku ke N-1. Ya, berarti katakan ini boleh nggak Pak N-nya sama dengan K plus 1? Ya boleh, tapi bentuk ininya harus diubah. Ya, berarti Fn turunan ke N adalah E pangkat X, untuk X-nya 0 adalah 1. Nah, ya, berarti 1. Nah, ini berarti X pangkat N plus 1. Nah, ini tuh, berarti ini masih Anda ganti, ya. Berarti di sini N plus 1, ya. Ini N min 1, ya. Sebentar. Ini ada N min 1 di sini, ya. E plus N, ya. Berarti Anda ganti, ya, dari bentuk di atas, ya. K min 1. K plus K plus 2, ya. Berarti bentuknya ini, ya. Nah, ini sisa Lagrange-nya, ya. Jadi sisa Lagrange ini, ya. Mungkin ini silakan Anda cek ini K-nya. Nah, ini kan oh, ini rumusnya. Ini rumusnya. Nah, ya. Ini adalah rumusnya. N plus 1 faktorial, ya. Berarti ini 1. Anda betulkan lagi. Ini kok jadi gini. N bergerak dari K sampai T hingga. Ini juga sama. Suku ini adalah 1. N pangkat X plus N. Ya. Berarti N-nya bergerak dari berapa ini?
N-nya suku ke N ya. Di sini sama ya. Ini tidak pengaruh ya. Yang penting bentuk umumnya. X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Atau kita X pangkat N per N faktorial. Nah, ya. Jadi diambil ya. Mungkin yang ini tidak perlu ya. Kalau bingung ya ini tidak usah ya. Berarti faktorial sigma N bergerak dari K sampai T hingga Fn karena ini N plus 1 ya, ini N plus 1. Nah, berarti ini, oh ya, ini suku ke N plus 1, yang ini suku ke N. Ya, itu sama ya. Berarti maka sigma modulus X atau Anda dikatakan interval X. Ya, halo, kenapa ini interval X? Halo, Anda jelas gak? Bentuk umumnya harusnya apa ini? Modulus. Kalau deret Taylor berapa? Halo? 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 Jelas gak ini? Nilai mutlak X. Halo? Halo, dengar gak? Ya, Pak. Saya jelas. Lupa kok ini nilai mutlak X dari mana? Nah, karena deret Maclaurin. Harusnya kan X min A. Taylor. Nah, karena deret Maclaurin berarti A-nya adalah 0. Maka ini modulus X lebih kecil dengan cara yang sama. Pakai uji perbandingan, uji rasio dari Cn. Ya. Cn-nya ini ya. Per N plus 1 ya. Cn. Ya bentar ini. Oh dari ini. Ya. Ini Cn-nya. Ya. Berarti X-nya diganti dengan C. Ya. Berarti Cn adalah yang ini ya. Cn. Lihat tadi bentuknya Cn. Mungkin lihat rumusnya. Ada Cn. Koefisien ya. Koefisien. Lihat lagi. Ada Cn plus 1. Bentar. Sisanya. Mana ya? Sisanya kita ikuti lagi. Ada koefisien C. Tadi itu. Nah ini ya. Cn. Cn-nya ya ini sama ya. Cn-nya yang bawah ya. Jadi Cn-nya ya. Saya kira tadi. Nah, ini ya. Saya ikuti. Nah, ini apa? Dari AN-nya kan ini. AN-nya. Berarti CAN CN X pangkat N. Nah, berarti di sini apa? CN-nya adalah seper N-1. Seper N-1 faktorial. Ini CN-nya. Ya, dibagi Cn plus 1. Berarti seper N faktorial. Nah, ini diselesaikan. Ternyata tak hingga. Berarti X-nya modulus X. Ya, artinya jarak dari 0. Karena ini deret Maclaurin. Terhadap setiap X. Itu lebih kecil tak hingga. Berarti sembarang di sini. Jadi X-nya itu adalah interval. Jadi sembarang ya. X lebih kecil dari hingga dan minta hingga. Itu dikatakan apa? Selangnya. Selang untuk eksponensial. Ya, selang untuk eksponensial. Ya. Kalau tadi ya, kita lanjutkan. Bagaimana untuk selang yang lainnya, yaitu yang cos X. Kalau kita uraikan bentuk deretnya ini,
sisa Lagrange-nya. Ya. Nah, ini CN-nya adalah yang ini. 1/2 N faktorial. Ya. Jadi ini tadi udah saya jelaskan yang cos, berarti sisa Lagrange-nya kita turunkan tadi sudah, ya. Berarti Fn aksen, ya. Berarti di sini, ini hasil dari turunannya selalu berganti tanda kan tadi -1 pangkat N+1, ya kita selesaikan. Ini sisa Lagrange-nya, tinggal konvergensinya, ya. Berarti konvergensinya, ya, maka limit tadi juga dari deret Maclaurin, berarti limit Cn, ya berarti Cn-nya adalah -1 pangkat N/2 N faktorial. Yang ini -1 pangkat N per ini, ya dari bentuk cos X, maka ketemu ini dibagi Cn+1, akhirnya tahingga. Jadi selangnya X-nya lebih besar min tahingga, lebih kecil dari tahingga. Ini jadi deret X-nya adalah konvergen untuk semua X. Sudah jelas? Kenapa ini? Berapapun X, E pangkat X selalu ada. Halo? Atau nanti saya ikuti lagi. Bagaimana untuk yang sin? Dengan cara yang sama, itu juga X antara min tahingga plus tahingga. Artinya, berapapun X di sini akan konvergen ke semua X. Sembarang X. Halo? 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 Iya, Pak. Jadi pengertiannya gini, dari sini udah jelas. Kalau kita bicara kayak seperti continue, berapapun X di sini, ya ini berapapun X selalu ada kan ini. Ada atau kalau kita bicara E pangkat X itu continue di mana-mana, karena berapapun X kan ada, tidak ada titik discontinue-nya. Maka X ini sembarang. Jadi selangnya dari sini. Halo, jelas nggak? Coba Anda cari yang membuat tidak ada. X-nya berapa? X-nya 0, 1. X-nya -1 seper E. Kan ada. Berapapun X. Di mana X-nya anggota real. Halo, jelas nggak? Halo? Halo? Jelas, Pak. Dari kaitan ini, kalau kita bicara E pangkat X, berapapun X berapa. Kalau kita kembali ke continue, ya. Tapi kita bicara mengenai deret ini. Continue di mana-mana kan. Ini continue di mana-mana, tidak ada titik discontinue-nya. Artinya berapapun X ini ada. Artinya konvergen untuk sembarang X. Itu pengertiannya. Tapi ini mengenai deret. Artinya sembarang kan X-nya antara min tahingga sampai plus tahingga. Mengenai deret, maka ini bukan masalah continue, mengenai selang konvergensi. Selang konvergennya di mana? Berarti selang konvergennya sembarang, karena berapapun X ada. Kalau kita bicara ini juga sama. Coba Anda cari yang cos X. Yang cos X. Berapapun X adalah ada. Kalau kita dilihat grafiknya, selalu ada X-nya itu. Ini bukan pecahan kan ini. Selalu ada. Artinya berapapun X kan ada. Continue. Kalau kita bicara continue. Berarti hampir sama dengan selang konvergensi itu. Berapapun X ada, artinya cos X itu konvergen di semua X. Artinya selang konvergensinya mana? Nah, ini yang dikatakan sembarang X-nya. Sembarang. Yang atas ya. Yang ini. Untuk
Begitu pula untuk yang sin. Halo, jelas gak? Terus Pak. Halo? Jelas, Pak. Tapi kita bicara mengenai deret. Kita bicara apa? Mencari selang. Jadi sebelum Anda mengerjakan ini udah ketebak ini. Oh, berapapun X itu ada. Oh, berarti ini continue. Artinya ini konvergen. Berapapun X itu ada, sembarang X itu ada. Kalau ada itu konvergen kan? Berarti X-nya sembarang. Oh, pasti ini X-nya sembarang antara min tak hingga dan tak hingga. Pengertiannya selang konvergennya di mana? Ya, jadi Anda mengenai continue di mana? Continue di mana itu konvergen. Jadi Anda kaitannya continue pasti konvergen. Nilainya ada pasti konvergen. Tapi kita akan mencari selangnya. Selang ini kita bicara mengenai deret. Berarti kita cari selangnya adalah dari sisa Lagrange ini. Ada rumusnya. Lalu kita gunakan uji konvergensinya. Nah, ini kan uji konvergensinya. Limit yang kemarin. AN per AK per AK plus 1. Anda cari. Ya, karena ini tak hingga, maka X-nya tak hingga. Halo, udah jelas? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Udah jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, kita tutup ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Terima Pak. kasih banyak, Pak.